Bab 119. Cinta perjodohan suamiku. Seorang pria tampan tidur dengan gelisah di atas ranjang king size-nya. Mukanya juga sudah dipenuhi oleh keringat. Dia seperti orang yang baru saja habis berlari mengitari lapangan. Sehingga napasnya pun ikut ngos-ngosan disertai isak tangisnya juga. Nessa, tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan aku membutuhkanmu. Baik tidak Nando yang tadinya bermimpi namun, dia memanggil nama kekasihnya. Sampai dia terbangun dari mimpi itu. Apa? Aku sedang bermimpi. Nessa, kenapa kamu datang dalam mimpiku? Apa sebetulnya yang ingin kamu katakan? Nando tergagap, sebelum dia mengusap wajahnya yang dibanjiri oleh keringat dan air mata. Aku sangat merindukanmu, sayang. Kenapa kamu begitu cepat meninggalkan aku? Ucap lelaki itu lirih sembari memijit pelipisnya dengan satu tangan. Jika kamu tidak mau kehilangannya, maka tetap jadikan dia sebagai adik perempuanmu. Kata-kata yang diucapkan Nessa di dalam mimpinya tadi, kembali terngiang di telinganya. Suara itu bagaikan nyata. Bagaimana mungkin, aku menganggap Ayla hanya sebagai adik perempuanku. Tapi apa yang Nessa katakan adalah benar. Bila aku tetap nekat menikahi Ayla, maka tidak ada yang menjamin aku bisa memiliki dia selamanya. Ayla sangat mencintai Ryan, bukan tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan untuk suaminya. Meskipun sekarang dia mengatakan ingin melupakan Ryan. Kenapa aku jadi ragu seperti ini? Nando menarik rambutnya ke belakang, sebelum dia memilih turun, lalu masuk ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Setelah terbangun mendadak semua rasa kantuknya hilang seketika. Keluar dari kamar mandi, pria itu mengambil HP miliknya karena ingin mengabarkan pada asistennya, untuk memesankan tiket penerbangan ke pulau tempat Ayla berada. Sesudah dia mengirimkan pesan pada asistennya, Nando membuka Instagram. Dan begitu dia membuka aplikasi itu, wajah imut Sari sudah menghiasi layar HP-nya. Di foto itu terlihat Sari sedang berada di pantai, dia mengenakan topi bundar yang dihiasi bunga-bunga kecil di sekeliling bundaran topinya. Gadis barbar itu tersenyum manis ke arah samping, sambil tangan satunya diangkat ke atas. Dek, jantung Nando langsung berdebar kencang saat melihat senyuman gadis itu. Karena selama dia mengenal Sari, gadis itu memang sangat jarang tersenyum. Dia akan selalu menampilkan muka juteknya apalagi bila ada Andre bersama mereka. Ternyata jika sedang tersenyum seperti ini, kamu manis juga, Sar, kata Nando tanpa sadar mengelus layar HP miliknya. Sebelum dia tersadar kembali. Aish, apa yang aku pikirkan? Ingat Nan, kamu harus fokus pada satu wanita. Ucapannya sendiri dengan menggelengkan kepalanya. Sebab Nando sadar dengan perasaan yang dia rasakan barusan. Sementara itu, tidak berbeda jauh dari Nando. Sari yang berada di ibu kota tidak bisa tidur karena dia sudah tidak sabar untuk bertemu sahabatnya, yaitu Ayla. Sebab sudah hampir 2 bulan mereka berdua tidak bertemu dan hanya bertukar kabar melalui telepon saja. Kira-kira perut Ayla sudah sebesar apa ya? Aku sudah tidak sabar ingin melihatnya. Keponakan tante yang cantik, atau yang ganteng. Besok tante akan datang menemui kalian. Ujar Sari menggigit ujung guling yang dia peluk. Aku senang sekali, akhirnya aku punya waktu untuk berkunjung lagi ke sana. Gadis barbar itu semakin berteriak. Untung saja di lantai atas hanya ada kamar dia sendiri. Karena kamar orang tua dan adiknya berada di lantai bawah. Jika tidak, mereka pasti akan kaget mendengar jeritan Sari di tengah malam seperti saat ini.
Sebetulnya tadi tepatnya pukul 7:30 malam, Sari ini sudah tidur, namun dari jam 12, dia kembali terbangun setelah merasa ingin buang air kecil. Jadilah dia tidak bisa tidur lagi sampai sekarang. Lama berkeliaran dengan pikirannya, Sari pun akhirnya kembali tertidur setelah setengah jam kemudian. Begitu juga dengan Nando yang berada di lain ibu kota. Saking lamanya dia melihat akun Instagram milik Sari, matanya sampai terpejam dengan sendirinya. Pagi pun tiba. Gadis cantik yang kerap disapa Sari itu sudah dalam perjalanan menuju ke bandara kota A. Dia akan berangkat pada penerbangan pertama, yaitu tepatnya pukul 8 pagi. Karena dia ingin jam 10, sudah tiba di villa tempat sahabatnya berada. Begitu tiba di bandara, gadis cantik itu langsung check-in lebih dulu, meskipun masih ada waktu beberapa menit lagi. Sampai pada akhirnya pesawat yang dia tumpangi mulai terbang mengudara. Di dalam perjalanannya, Sari terjaga meskipun dia hanya sendiri dan tidak punya teman untuk mengobrol. 1 jam lebih, pesawat itu barulah lepas landas lagi di pulau tempat tujuan mereka. Lalu gadis yang memiliki tubuh tinggi semampai itu pun turun untuk kembali menaiki mobil menuju ke tempat Ayla. Kali ini Sari memang tidak bilang pada siapapun kecuali kepada Tuan Harry sendiri, karena bila tidak memberitahu beliau, bagaimana mungkin Sari bisa masuk ke wilayah villa. Brak! Bunyi koper yang beradu, karena si empunya mengalami tabrakan. Soalnya kedua pemilik koper itu sama-sama tidak fokus melihat jalan, melainkan mereka fokus pada HP di tangan masing-masing. Dan untung saja HP itu tidak ikut terjatuh ke lantai. Maaf. Saya tidak sengaja. Keduanya meminta maaf secara bersamaan sebelum mereka kembali saling tunjuk-menunjuk satu sama lain. Kamu. Ucapnya kembali bersama lagi. Iya, ini aku. Kata Nando tiba-tiba menjadi gugup, hal yang tidak pernah terjadi padanya selama ini. Maaf Kak, aku tidak sengaja. Tadi aku terlalu fokus pada ponselku, jadi tidak memperhatikan jalan, ucap Sari merasa tidak enak setelah melihat koper pakaian mereka sudah terbaring di atas lantai. It's okay. Kakak juga minta maaf padamu. Tadi kakak pun sama tidak memperhatikan jalan. Nando yang sudah kembali bisa menguasai deguban jantungnya secara tiba-tiba, setelah mengetahui jika orang yang ditabraknya adalah Sari. Wanita yang tadi malam sempat membuat seseorang Nando Hermawan berselancar di dunia maya melihat akun Instagram gadis itu. Yang tanpa sengaja dia lakukan. Maaf kalau boleh tahu kakak mau kemana? Jika aku tidak salah menebak kakak ingin mengunjungi Ayla juga, iya? Sari bertanya setelah mereka sama-sama sudah mengambil koper mereka yang tergeletak di lantai. Iya, kamu benar. Lalu kamu sendiri mau kemana? Apa ingin mengunjungi Ayla juga? Meskipun sudah tahu jawabannya, Nando pun ikut bertanya juga. Kakak benar. Aku memang ingin mengunjungi Ayla. Karena sudah mau hampir 2 bulan aku tidak bisa menjenguknya. Sari sedikit tersenyum saat mengatakannya, karena dia sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan sahabatnya itu. Asik mengobrol dan bertukar cerita, mereka berdua sampai tidak sadar saat sama-sama menaiki mobil anak buah Nando yang memang sudah menunggu kedatangannya. Sebab mereka memang sudah beberapa kali pergi berdua saja. Alhasil mereka kira saat ini pun sedang pergi berdua lagi. Bab 120. Sudah hampir 10 menit perjalanan, Sari dan Nando masih belum sadar jika mereka berdua menaiki mobil yang sama. Walaupun mereka satu arah. Namun, mereka belum ada janjian sebelumnya, jika akan pergi bersama. Astaga, Kak. Kenapa aku bisa ikut mobil kakak? Ucap Sari kaget setelah dia melihat pemandangan di luar mobil. Entahlah, kakak juga tidak tahu kenapa.
Nando mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Karena dia sama tidak sadar, kalau tadi dia sendiri yang menarik tangan Sari masuk ke dalam mobilnya. Apa? Aku turun di sini saja. Tolong turunkan aku di depan, aku akan memesan taksi. Sari yang merasa malu ingin turun dan menaiki mobil lain. Tidak perlu. Sudah terlanjur juga kan. Bukannya tujuan kita ke tempat yang sama. Jadi ikut mobil kakak saja, lagian tidak baik anak gadis naik mobil sendiri di tempat asing seperti di sini. Kita belum tahu bagaimana orang-orangnya. Kata Nando mencegah agar gadis itu tidak turun di jalan. Baiklah kalau begitu aku ikut mobil kakak saja, sebetulnya aku juga takut bila naik mobil lain. Cicit Sari dengan cepat, karena merasa konyol akan kelakuan dia hari ini, yang menaiki mobil seorang laki-laki tanpa diminta oleh empunya mobilnya. Pikir Sari. Tidak berbeda dari Sari, Nando juga merasa malu. Dia mengira jika Sari sadar saat dia menarik tangan gadis itu ke dalam mobilnya. Padahal Sari tidak sadar sama sekali ketika tangannya ditarik. Bagaimana jika kita makan dulu? Ucap mereka secara bersama. Niat hati ingin menghilangkan rasa canggung di antara mereka. Namun bukannya hilang, tapi mereka berdua malah semakin merasa canggung. Nando berdehem agar jantungnya kembali normal sebelum dia kembali melanjutkan. Bagaimana jika kita mencari makanan dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan? Sepertinya di depan begitu banyak penjual makanan khas pulau ini, ujar Nando menawarkan kembali. Meskipun dia tahu jika tadi Sari juga ingin mengatakan itu. Iya, tidak masalah. Tadi sebetulnya aku ingin mengajak kakak singgah di depan juga. Pasti Ayla senang bila kita datang membawa makanan untuknya. Karena setahuku, ibu hamil itu suka dengan berbagai macam makanan. Tanpa sadar gadis itu kembali tersenyum membayangkan wajah Cubi Ayla. Dek, jantung gue. Kenapa bisa begini? Perasaan dari tadi malam menjadi tidak normal seperti ini. Bukan pertanda karena gue menyukainya kan? Nando melamun melihat ke arah wanita yang berada di sampingnya penuh tanda tanya. Kakak kenapa? Tanya Sari karena Nando melamun melihat ke arah dirinya. Apa? Kamu tadi bilang apa? Tanya Nando tergagap setelah ketahuan memperhatikan gadis itu. Aku bertanya kakak kenapa? Ulang Sari merasa bingung. Biasanya lelaki yang ada di sampingnya ini tidak pernah terlihat seperti orang bodoh. Yang ada dia selalu menampilkan wajah dingin dan coolnya. Kakak sedang melihat Nando tidak jadi melanjutkan ucapannya, yang hampir saja keceplosan mengatakan sedang melihat Sari. Iya. Kakak sedang melihat apa? Aku belum paham. Ulang Sari untuk kedua kalinya. Kakak sedang melihat. Melihat? Makanan apa yang cocok untuk Ayla? Elaknya setelah mendapatkan alasan lain dengan berpura-pura melihat ke penjual yang berjejer di sepanjang jalan. Oh, aku kira tadi kakak sedang melihatku. Hampir saja aku buffer sendiri. Sari setengah tertawa saat mengatakan semuanya, karena tadi dia memang sempat berpikiran jika Nando sedang memperhatikan dia. Budi kita berhenti di depan ya. Nando langsung mengalihkan pembicaraan mereka dengan meminta anak buahnya mengetepikan mobil. Baik, Pak, jawab singkat anak buahnya yang dibaik tidak budi. Kamu turun lebih dulu ya. Pilih saja makanan apa saja yang baik untuk ibu hamil dan juga untuk kita. Nanti kakak akan menyusul ke dalam. Sekarang kakak ingin menelpon orang tua kakak sebentar, soalnya tadi kakak belum sempat mengabari mereka. Kata pria itu memperlihatkan layar ponselnya. Dan Sari pun melihatnya, ternyata benar jika lelaki itu sedang menghubungi kontak mamanya. Oke, jika begitu aku duluan. Kakak tidak perlu buru-buru. Sari pun keluar lebih dulu dari mobil,
lalu dia pun berjalan masuk ke sebuah toko makanan yang lumayan besar. Di toko ini terdapat berbagai macam makanan khas pulau itu. Cukup lama Sari berkeliling sendiri melihat makanan yang akan dibelinya untuk Ayla dan juga mereka berdua. Namun, tidak lama setelah itu barulah Nando menyusul dia masuk ke toko itu. "Apa kakak sudah selesai meneleponnya?" Sari bertanya setelah Nando ikut berjalan di sampingnya. "Sudah. Kakak hanya memberikan kabar saja, takutnya mama kakak khawatir," ucap Nando mengambil alih keranjang kecil yang ditenteng oleh Sari. Melihat tindakan Nando yang spontan mengambil alih keranjang di tangannya, membuat jantung wanita itu berdetak lebih kencang. Bagaimana tidak, saat Nando mengambil keranjangnya tadi, tidak hanya jari tangan mereka yang bersentuhan. Namun, posisi mereka hampir saja seperti orang yang hendak berpelukan. Dapat Sari cium bau parfum dari tubuh lelaki tampan itu masuk ke dalam hidungnya, sehingga membuat jantungnya berdebar kencang. "Sar, kita akan membeli apa lagi?" Suara lembut Nando menyadarkan Sari dari pikiran travelokanya. "Kita akan membeli apa saja. Yang penting agak banyak agar bisa dibagikan pada para pelayan juga," ujar Sari sudah kembali lagi mengambil makanan lalu dimasukkan ke keranjang yang Nando bawa. Ternyata dia memiliki hati yang baik juga. Dia sama seperti Ayla dan Nessa, di sela kegiatan yang mereka lakukan, tetapi mereka masih sempat memikirkan para pelayan. Perbedaannya gadis ini barbar sekali. Masa iya tadi dia langsung mengatakan jika dia sempat berpikir kalau aku sedang memperhatikannya, meskipun dugaannya benar. Tanpa sadar Nando sedikit menyuguhkan senyum dan sudah kembali lagi memuji gadis yang dari tadi malam sudah mengacaukan pikirannya. Padahal saat bersama Ayla saja dia tidak seperti ini. Sewaktu masih kuliah dulu, Nando, Andre dan Rian memang sudah digilai oleh para gadis di Universitas Erlangga. Namun selain Nessa dan Ayla, tidak ada satu orang gadis pun yang bisa menarik perhatiannya seperti saat ini. Biasanya ketika bertemu Sari, dia tidak pernah merasakan apapun. Bahkan saat Ayla dirawat, mereka berdua sering pergi mencari makanan keluar. Tapi tidak ada perasaan yang aneh seperti saat ini. "Kak, ini sudah banyak, ayo kita ke kasir," ajak Sari yang sekarang bergantian menyadarkan Nando dari pikirannya yang masih menduga-duga tentang perasaannya saat ini. Bab 121. Setelah selesai membeli berbagai macam makanan ringan, Nando dan Sari pun kembali lagi menaiki mobil untuk menuju ke tempat villa keluarga Erlangga, yang sekarang ditempati oleh Ayla sahabat mereka. Di dalam mobil, keduanya tidak lagi banyak bicara seperti tadi. Jika Nando dia sedang larut dengan pikirannya yang sedang memikirkan perempuan di sebelahnya. Tapi berbeda dengan Sari, dia sedang memikirkan ucapan papanya beberapa hari yang lalu. Kedua orang tuanya ingin menjodohkan Sari dengan anak dari rekan bisnisnya, apabila dalam bulan ini dia tidak segera membawa pasangannya ke rumah. "Tuan, sebentar lagi kita sudah memasuki wilayah kawasan villa," kata Budi mengingatkan tuannya yang masih terdiam dari tadi. "Ah, iya. Jika sudah memasuki kawasan villa, maka mulai pelankan laju mobilnya," perintah Nando memperbaiki duduknya dengan benar. Lalu dia pun menoleh ke arah gadis yang ada di sampingnya. "Kenapa?" lelaki itu bertanya singkat. "Tidak ada apa-apa, aku hanya lagi," Sari tidak jadi melanjutkan ucapannya ketika ingin menyebutkan kalau dia lagi memikirkan perjodohan yang akan dilakukan oleh kedua orang tuanya. Aku sedang memikirkan anak Ayla nanti laki-laki atau perempuan semua, ya." "Kira-kira menurut kakak laki-laki atau perempuan, Kak?" Sari secepat kilat mengelak akan kebenaran yang hampir dia katakan tadi. Namun, Nando tidak bisa dia bohongi begitu saja. Tapi meskipun dia tahu Sari hanya asal bicara,
lelaki yang sudah menginjak umur 24 tahun itu pun mengikuti semuanya. Seolah-olah dia percaya dengan yang Sari katakan tadi. Menurut kakak anaknya laki-laki semua. Jawab Nando sesuai tebakannya sendiri. Tapi entah jika tebakan para raider. Ih, nggak seru dong kalau gitu, bagusnya mereka pasangan, satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Biar nanti ada yang membantu Ayla juga, masa iya nggak ada perempuannya. Keenakan Rian lah kalau gitu. Meskipun di awal Sari berbohong jika dia sedang memikirkan calon anak Ayla, tapi tidak dengan sekarang. Dia memang mengatakan bersungguh-sungguh sampai-sampai Nando yang melihat ekspresinya menjadi tertawa. Kamu ini lucu sekali, kita lagi membicarakan calon anak Ayla sama Rian. Kenapa malah jadi seperti kita membicarakan anak kita? Ucap Nando masih tertawa sambil memegang perutnya. Apa bedanya kita membicarakan anak mereka dengan anak kita, jika aku yang hamil anak kembar pun akan tetap seperti itu. Sari masih kekeh dengan pendiriannya. Nggak bisa gitu, ya. Jika kakak inginnya laki-laki semua. Biar kalau bermain mobil-mobilan atau main bola bertambah seru. Contohnya dulu kakak hanya bermain sama papa aja, sepi banget kurang seru. Kalau mainnya bertiga kan seru. Nando yang juga anak tunggal pun tidak mau kalah dengan keinginannya. Padahal entah anak siapa yang mereka perebutkan. Tidak bisa seperti itu. Enak di kakak dong kalau laki-laki semua. Yang hamilnya kan? Sari terhenti saat ingin mengucapkan yang hamilnya kan aku bukan, kakak. Jangan lupakan dengan pipinya yang langsung memerah seperti kepiting rebus. Maju itulah yang dirasakan oleh Sari sekarang, bagaimana mungkin mereka berdua memperebutkan jenis kelamin anak. Sementara mereka berdua saja belum menikah. Jangankan untuk menikah, mereka saja tidak memiliki hubungan apapun. Maaf kita sudah sampai tuan muda, Nona Sari, suara Budi yang kembali menjadi penengah di antara mereka berdua. Pengawal yang merangkap menjadi sopir itu semenjak mendengar perdebatan antara dua orang itu hanya bisa tersenyum dan mengelengkan kepalanya karena merasa lucu dengan keduanya. Mereka berdua seolah-olah sebentar lagi akan menjadi orang tua untuk si kembar. Oh, iya. Mari kita turun jika sudah sampai. Nando menjawab bingung saat menjawab perkataan Budi. Dia pun tidak berbeda dengan Sari yang juga merasa malu sendiri. Sial, kenapa gue jadi ketularan barbar seperti dia? Bisa-bisanya kami memperebutkan masalah anak. Aduh Nan, lo kenapa mendadak jadi gini sih? Nando mengerutuk di dalam hatinya sambil membuka pintu mobil sendiri untuk dia turun, karena Budi belum sempat turun untuk membukakan pintu untuk kedua penumpangnya itu. Tiba di luar mobil, keduanya sudah disambut ramah oleh para pengawal dan juga pelayan yang sudah mengenal mereka berdua. Selamat datang Tuan Nando, Nona Sari. Sambut Susi pelayan yang bekerja ikut Ayla dari kota B. Susi mengikuti Ayla ke sini baru 3 bulan kurang. Atas permintaan Ayla yang ingin Susi yang menemaninya selama dia tinggal di villa milik mertuanya. Terima kasih, Mebeka Susi, jawab keduanya tidak mau melihat satu sama lain. Mendadak mereka berdua seperti orang yang sedang bermusuhan. Wah kalian sudah datang. Tapi bagaimana kalian berdua bisa bareng seperti ini? Ayla datang dari dalam villa dengan tersenyum bahagia menyambut kedua sahabatnya itu. Maaf nanti saja nanyanya, ya. Aku ingin istirahat dulu. Ucap kedua tanpa sengaja. Yang berbeda satu menyebutkan kata aku, satunya lagi kata kakak. Tahu jika mereka berdua melakukan hal yang aneh lagi keduanya langsung saja masuk menuju kamar mereka masing-masing. Jangan heran, Tuan Harry memang sudah menyiapkan kamar untuk semua sahabat menantunya apabila mereka berkunjung melihat Ayla.
Tujuan Tuan Harry ingin mereka merasa nyaman saat melihat menantu yang sudah dianggap sebagai putrinya sendiri. Ada apa dengan mereka berdua? Kenapa mendadak jadi aneh seperti itu? Jika Sari tidak heran lagi, lah ini Kak Nando juga jadi aneh. Apa mereka salah makan, makanan sebelum datang kemari? Ibu hamil muda itu merasa heran melihat tingkah keduanya. Maaf Nona, ini barang bawaan Tuan Nando dan Nona Sari mau ditaruh kemana? Budi menghadap Ayla yang masih berdiri tidak jauh dari tempat mobil mereka tadi. Oh, itu kopernya tolong dibawa masuk saja, sekalian kamu makan siang dulu, para pelayan sudah menyiapkan semuanya. Jika makanan yang mereka bawa biarkan Mebeka Susi yang membawanya masuk. Kata Ayla yang juga ingin kembali masuk ke dalam villa. Diikuti oleh Susi dan juga Budi di belakangnya. Sementara itu di dalam kamar villa. Sari sedang berjalan mondar-mandir seperti setrikaan. Jangan lupakan gadis itu berjalan sambil menggigit salah satu ujung kukunya. Ah, kenapa jadi seperti ini? Ini mulut juga kebiasaan banget asal ngomong. Aku kan jadi malu mau bertemu Kak Nando lagi. Bagaimana jika dia berpikir kalau aku ini perawan tua yang sudah pingin punya anak? Ah, aku malu sekali. Sari menghentak kakinya ke atas lantai untuk melampiaskan rasa malunya itu. Apa-apaan ini? Aduh seumur-umur baru kali ini gue ngerasa malu banget. Semoga Sari nggak berpikiran macam-macam tentang gue. Lagian ini gara-gara dia yang nanya anak Ayla laki atau perempuan, kan gue jadi ungkapin keinginan gue. Ujar Nando sambil berjalan mondar-mandir juga.